Dari kejauhan desa yang terletak di kaki bukit itu terlihat asri dan sejuk. Sungainya berair jernih membentang sepanjang desa. Kebanyakan penduduk di sana memiliki rumah dengan halaman yang cukup luas dan berumput hijau. Banyak orang menjuluki desa itu sebagai surganya para orang tua. Mereka adalah para pengusaha besar yang sudah pensiun dan menghabiskan hari tuanya di desa itu. Sebuah desa elit yang dibangun oleh seorang Taipan Indonesia. Ada satu aturan di desa itu yang paling terkenal, yaitu hanya kendaraan listrik, lainnya dilarang masuk. Sebuah aturan tegas untuk melindungi kawasan dan penghuni desa tersebut. Edward Lee, 75 tahun, adalah salah satu penghuni desa elit itu sejak dia menyerahkan perusahaannya kepada Patricia Lai, sang pewaris tunggal. Siapa yang tak kenal Patricia Lee? Gadis berusia 30 tahun yang menjadi magnet di circle-nya, bahkan pengusaha besar dan pejabat negeri ini pun mengenalnya sebagai penerus perusahaan keluarga Lee. Patricia Lee adalah generasi ketiga dari keluarga tersebut, generasi yang tidak merasakan perjuangan leluhurnya membangun perusahaan. Malam itu Patricia Lee terlihat di sebuah klub elit, sedang party dengan teman-temannya. Dia merayakan keberhasilan perusahaannya memenangkan tender salah satu proyek terbesar di negeri ini. Proyek yang hanya bisa disentuh oleh elit negeri ini. Singkat cerita, pekerjaan itu pun dimulai dan Patricia Lee tampak bahagia. Dia membayangkan nilai perusahaannya akan meroket dan dia masuk menjadi salah satu orang terkaya di negeri ini. Sejak saat itu gaya hidupnya mulai berubah drastis. Patricia Lee sering terlihat berjudi di Makau, menyewa kapal pesiar untuk party bersama koleganya. Egonya untuk terlihat paling menonjol semakin besar. Dan pengelolaan perusahaan itu dipercayakan kepada Hoksan, seorang direktur yang menjadi tangan kanan ayahnya. Sementara itu Edward Lee justru tampak cemas. Dia merasakan ada yang tidak beres dari tender proyek itu. Nalurinya sebagai pengusaha mulai berdering mengusik dia. Apa yang sudah dilakukan Patricia? Bagaimana cara dia mendapatkan proyek itu? Apa yang sudah diberikan untuk mendapatkan proyek itu? Ini bukan kompetensi dari perusahaanku. Edward Lee kemudian menelepon anaknya. Sayang beberapa kali panggilan teleponnya tidak diangkat Patricia. Pagi itu Patricia Lee sedang menemui beberapa orang tamunya. Rupa-rupanya mereka adalah pejabat di negeri ini. Kali ini wajahnya tampak murung dan kelihatan tertekan. Entah apa yang ada di benaknya saat itu. 15 Januari 2020, Edward Lee meninggal dunia. Penyumbatan pembuluh darah di otak diduga menjadi penyebab kematiannya. Sejak saat itu masalah terus berdatangan menghampiri Patricia Lee. Direktur kepercayaannya berurusan dengan penegak hukum, petugas pajak, menemukan banyak sekali manipulasi data. Tim auditor juga menemukan markup proyek itu. Ternyata harga yang harus dibayar Patricia Lee untuk mendapatkan proyek itu sungguh besar. Impiannya untuk menjadi salah satu orang terkaya di negeri ini seketika sirna. Vonis itu pun dijatuhkan sang direktur kepercayaan ayahnya. Terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi 10 tahun penjara, sementara Patricia Lee dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Seluruh aset-aset perusahaan itu pun disita untuk negara. Pemirsa channel Sang Taipan yang berbudi luhur, apa sebenarnya yang terjadi dengan Patricia Lee? Adakah yang salah dengan cara mendidik orang tuanya? Apakah benar kekayaan akan hilang pada generasi ketiga? Bagaimana mungkin perusahaan yang dibangun bertahun-tahun hilang dalam sekejap? Kenapa semesta seolah-olah tidak berpihak padanya? Apakah Patricia Lee bisa bangkit lagi setelah ini? Selama di dalam penjara, Patricia Lee berkenalan dengan seorang wanita tua. Dia banyak belajar tentang hidup dari wanita tua ini. Ketika makan bersama, wanita itu berkata, ketika kekayaan dan kehormatan mengarah pada kesombongan, itu akan membawa kejahatan pada dirinya. Kemudian wanita itu menganjurkan untuk bermeditasi dan melupakan semua peristiwa yang terjadi. Kamu harus hidup baru dan lahir, kembali sebagai Patricia Lee yang baru. Malam itu dalam meditasinya di penjara, Patricia Lee selalu mengingat dan melafalkan kata-kata. Wanita itu
kamu harus hidup baru, lahir kembali sebagai Patricia Lee baru. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Patricia Lee sudah mulai bisa menerima dunianya yang baru. Dia tampak bersinar lagi dan semangat hidupnya tumbuh kembali. Tahun ketiga, Patricia Lee dinyatakan bebas bersyarat dan boleh menghirup udara bebas. Dan sejak saat itu, nama Patricia Lee tidak terdengar lagi, seperti hilang di telan bumi. Tidak seperti biasanya, kuil itu hari ini tampak ramai oleh kunjungan anak-anak muda. Mereka bersemangat saat memasuki halaman kuil. Salah satu biksu wanita tampak gembira menyambut mereka dan mengajaknya berkeliling kuil. Di usianya yang sudah senja, biksu wanita itu terlihat masih cantik dan ramah melayani anak-anak muda itu. Mereka duduk melingkar di halaman kuil untuk mendengarkan cerita biarawati itu. Tiba-tiba salah satu anak muda itu bertanya, "Kemana Patricia Lee setelah keluar dari penjara?" Apa yang dia lakukan? Biksu wanita itu terdiam. Untuk beberapa saat kemudian, dia menjawab, "Patricia Lee yang lama sudah mati. Sekarang dia hidup lagi sebagai Patricia Lee baru." Rupanya, anak muda itu masih penasaran dan dia terus bertanya, "Bagaimana mungkin orang mati bisa hidup lagi?" Biksu wanita itu pun menjawab sambil tersenyum, "Orang yang kamu anggap mati itu sekarang ada di depanmu. Akulah Patricia Lee itu. Kelak, jika kita berjodoh, saya akan ceritakan perjalanan saya." Pemirsa Sang Taipan yang berbudi luhur, pesan moral dari cerita ini adalah, tidak ada bencana yang lebih besar daripada rasa puas diri. Tidak ada kemalangan yang lebih besar daripada menjadi tamak. Angin kencang tidak berlangsung sepanjang pagi. Hujan yang tiba-tiba tidak berlangsung sepanjang hari. Awal yang baru seringkali menyamar sebagai akhir yang menyakitkan. Ketika jelas bahwa tujuan tidak dapat dicapai, jangan menyesuaikan tujuan, sesuaikan langkah-langkah tindakan. Kesuksesan bergantung pada kesiapan sebelumnya, dan tanpa persiapan tentunya hanya akan ada kegagalan. Kemenangan sejati bukanlah karena kamu tidak pernah kalah, tetapi karena kamu sanggup bangkit kembali setiap kali kamu jatuh. Inilah beberapa ajaran Lao Tzu tentang kehidupan. Semoga video ini bermanfaat. Salam kebajikan.